Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas course 3D Game Art di Leo Game Academy Batch 2. Aku M bersama Aku Yusuf. Di video kali ini kita akan ngebahas tugas chapter 4 yaitu UV mapping dari 3D model yang sudah dibuat. Jadi peserta diminta untuk membuat UV map dari 3 objek untuk objek yang udah dibuat di tugas sebelumnya. Oke, gitu aja tugasnya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ya. Sekarang kita akan bahas dulu tugas dari Siva. Dari Siva. Ini tuh kalau dilihat dari sisi maksim, dia tuh terlalu banyak maksimnya ya. Soalnya kalau maksim tuh jangan semua dimaksim, harusnya ada beberapa bagian yang dimaksim. Terus gue coba dulu tes ya, sama dimasukin sama UV grid. Nanti kelihatan bagus enggaknya si maksim ini gitu. Oke. Materialnya dimasukin, base colornya jadi image texture. Nah, tuh kan jadi berantakan kayak gini. Kalau misalkan UV-nya maksimnya dibuat kayak gini gitu. Harusnya itu kalau sphere tuh maksimnya minimal tuh kayak gini. Kita reset dulu, clear scene. Ini bentuk awalnya. Coba di maksimnya pakai langsung di unwrap sphere aja cobain. Jadi lebih bagus bentuknya. Tapi yang lebih bagus lagi nggak pakai sphere itu sih. Oke, yang tadi. Oke, gimana aja? Caranya di reset lagi, potong bagian sini. Kalau gue sih biasanya gini, dipotong setengah, terus dipotong atasnya. Ctrl E maksim, terus di unwrap. Yang itu tuh fungsinya adalah tadi gimana? Supaya yang mana? yang maksudnya tadi lebih optimize atau gimana? Kalau yang tadi itu lebih cepat, cuman masih ada yang lonjong si kotak ini tuh. Jadi nggak terlalu rapi gitu. Okay. Kalau misalkan di manual kayak gini maksimnya kelihatan lebih rapi si kotak-kotaknya. I see. Terus yang bawahnya ini juga kan masih lonjong-lonjong gitu kan. Juga harusnya reset dulu. Kita buat maksimnya. Di sini dari dalamnya juga. Nah, ini maksim juga. Unwrap. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Jadi nggak nge-stretch kayak tadi ya. Terus sekarang lebih rapi kan kotak-kotaknya. Berarti si teksturnya bakal bagus nanti kalau dimasukin ke UV map ini gitu. Oke. Dan ini ketika udah diginiin UV mapnya boleh lihat. UV mapnya hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini kita rapihin. Oke. Kita kecilin dulu ininya. Satu ini. Dia kecilin. Nah, baru udah satuin ini kan. Nah, jangan lupa pakai ini upright scale island. Nah, jadi si kotaknya tuh seimbang si scale-nya tuh antara yang di bawah yang objek satu sama objek dua. Nah, udah gitu di pack island. Jadi gunanya tuh dia akan membentuk memperluas apa ya? Ya coba dulu.
jadi ukurannya menyusun sendiri gitu. ngepasin sama si ininya ya. Gunanya ngepasin ini UV map-nya jadi Sesuai nyatu. dengan si semacam ini kanvasnya nih. Iya. Nah kalau ini udah gini kan udah bagus. Oke. Nah, udah paling ya tipsnya kayak tadi ya, si Fatu dia nggak buat maksim kayak gini ya, dia buatnya langsung gini, langsung selection semua, unwrap. Harusnya jangan langsung diselection semua di unwrap, tapi di kayak tandain dulu manual. Nah itu. Asik. Nah itu sih kayak gini kan, Nah, langsung di unwrap. langsung jadinya kayak gitu ya, agak berantakan deh. Iya. Harusnya dibuat pola maksimnya dulu, Ya. terus di unwrap, terus dites dengan UV grid gini udah bagus belum? Asik. Oke, itu untuk Siva berarti tandanya tadi untuk agak tidak langsung di unwrap tapi ditandain dulu maksim secara manual. Ya. Oke. Selanjutnya Ini aja yang paling bagus ya, Andi. Andi itu udah bagus, mantap. cuman masih ada dikit sih yang masih kurang di maksim. Oke. Harusnya kan nggak semua ini juga di maksimnya, harusnya satu-satu gitu kan. Maksim itu kurang ditambahin tengahnya satu. Tapi coba dulu ya, kita coba dulu, masukin tes. UV grid ya. Ini kan udah lumayan. Oh, yang di atasnya ya? Di atasnya, di bawahnya juga udah bagus. Cuman tinggal yang di tengahnya ini. Iya. Itu tuh karena ya si maksimnya masih kurang kan. Oke. Nah, kalau misalkan kita tambah satu maksim di sini, misalnya maksim tambah lagi, Jadi Beda lebih kan? ya. lebih rapi. Oke. Nah yang benar tuh ya dirapiin kayak gini gitu. Kalau dari sisi ininya kita press scale lagi, udah. Terus di pack island, udah. Berarti emang hasilnya kayak gini gitu. Oke, berarti tadi juga kurang lebih sama ya soal maksimnya aja ya. Oke. Lanjut ke tugas dari Ainul. Oke. Oh, ini lampu ya. Oke. Ini gimana? Oh ini tuh udah apa ya, udah bagus sekali ya. Jadi ininya kan maksim Maksimnya udah ada ya. udah ada. Terus si ngepack si island ininya juga udah pas kan. Terus gak usah diubah scale-nya. Terus cobain Kita coba pakai UV grid, pasti udah bagus juga. Cuman tinggal bagian beberapa ini. bagian ya. Sebenarnya ini bisa sih ditambah maksim lagi satu lagi. Cukup bagus. Maksimnya udah ya. Oh iya, Nah, berarti udah fine sih. Oke. Kalau coba lihat yang satunya lagi. Jendela juga udah bagus. Ya, jadi sama udah cukup ini ya. Sesuai. Oke. Sesuai. Paling tinggal di suatu tempat yang ini apa, di bagian-bagian tertentu aja yang masih Yang kelihatan kurang pas gitu ya. kayak ini Si bingkai jendelanya. Kalau yang di tengah-tengah ini udah kotak pas kan, yang ini masih agak ngaco. Itu mengatasinya dengan maksimnya. Iya, kurang di maksim lagi gitu. Asik. Saya udah buka yang cabin ya. Ya. Coba dites dulu pakai UV grid. Kan? Masih ada yang belum. Ada yang belum ke unwrap. Sih. Hasilnya udah terlihat ada sih si unwrapnya kan. Cuman dia tuh
biasanya itu pakai Smart UV. Jadi UV yang otomatis bikin sama sistemnya. Jadi ada objek Liku, terus ada Smart UV project. Nah dia buatnya kayak gini gitu. Langsung otomatis, cuman kadang ada yang kelewat juga gitu. Harusnya dia tuh pakai Maxim manual kayak yang tadi ya, dipotong-potong kayak gitu. Cuman belum semua juga kan ini. Jadi ya karena harus dirapiin lagi semuanya. Maximnya jadi kalau bisa jangan pakai Smart UV. Pakainya Maxim manual. Terus jangan lupa kayak tadi dia average scale sama pack island. Terus ini juga si objeknya kalau bisa disatuin, Ctrl J, kan jadi si UV mapnya nyatu. Nah karena tadi itu tuh ada yang akhirnya nggak masuk karena si objek opsi mesh ini belum dijadiin satu gitu ya. Nah itu jadi tadi kayak masing-masing gitu. Jadi sedangkan kalau di game kan harus satu objek satu tekstur gitu kan. Jadi ini tuh tadi salah satu yang kurangnya adalah dia belum disatuin meshnya. Apalagi nanti kan kalau misalkan game kecil kadang satu kota itu satu tekstur gitu. Jadi harus dioptimasi juga si teksturnya. Maksudnya si pinupnya juga kalau bisa ya, kalau nanti disatuin ya dikecil-kecilin gitu kan. Kalau ini sih masih satu objek ya, jadi nggak apa-apa dipenuhi kayak ini juga. Tapi nanti mungkin untuk optimasinya kayak gitu caranya. Pengen nanya ke ini sih beberapa hal kayak tadi misalkan untuk ngecek apakah si objeknya udah nyatu atau enggak, berarti tadi salah satunya pakai caranya UV grid ya. Ketika kita pakai UV grid kita tahu itu tuh salah ketika apa tampilannya. Ketika si kotak ininya tuh nggak sama kayak yang di sini gitu. Jadi kadang kotaknya agak lonjong, agak nge-stretch gitu. Ya kayak ini, jadi nggak kotak pas gitu. Kalau udah kotaknya pas kayak gini, berarti dia tuh udah bagus untuk dimasukin ke tekstur gitu. Jadi memang disarankan ketika melakukan UV mapping, tadi nge-warp gitu, dicek dulu pakai UV grid ya. Terus tadi kan salah satu cara untuk menyesuaikannya itu dengan cara di Maxim manual. Nah, gimana sih cara kayak nentuin di sebelah sini nih nge-Maximnya gitu? Nah, itu sih sekalian buat tadi Sipa juga ya. Kayaknya Sipa belum ngerti juga gimana caranya nge-Maxim. Kalau gue sih ngebayanginnya Maxim itu sebuah gunting. Terus si objeknya itu kado, terus yang ininya si islandnya tuh si UV mapnya tuh dia tuh si bungkus kadonya gitu. Bagaimana dia cara si bungkus kado rapih di objek kadonya gitu. Bagaimana cara membungkus kado dengan baik dengan kertas yang ada di situ gitu. Berarti coba dikatakanlah biasanya kalau patokannya apa nih rule of thumb-nya? Katakan atas bawah terus garis atau gimana? Nah itu biasanya kita harus belajarnya tuh misalkan dari cube dulu, dari dasar setnya dulu. Kalau cube tuh biasanya dia dipotongnya tuh macam-macam sih, cuman gua biasanya potongnya kayak gini gitu. Seperti ini juga bisa kan? Jadi setidaknya kalau udah tertutup di setengah bagiannya dia akan langsung tutup. Nah itu ini bisa, atau misalkan kayak ini juga bisa. Jadi nggak mesti semua segmennya di Maxim, ya. Tapi beberapa bagian yang udah kayak kemungkinan bakal nutup gitu ya. Soalnya kalau misalkan ini kan ibaratnya kalau dibungkus langsung sama kado kan, ini tuh pasti gak rapi si
teksturnya itu kan. I see. Jadi kita gunanya Maxim tuh buat memotong-motong dulu si kertas ininya gitu. Oke. Terus kalau misalkan sphere yang bulat-bulat biasanya, biasanya gue tuh dibelah dua kayak gini. Oke. Bisa dibelah dua, Di sobek setengah gitu ya. Oke. atau misalkan ditambah dua ini. Atas dan bawah. Oke. Biasanya sih kalau di modeling human itu di bagian kepala yang bulat kayak gini tuh. Oke. Dipotong biar kayak lebih nggak terlalu tidak beraturan ya. Oke. Patokannya berarti kalau nggak tadi setidaknya nggak semua segmen dikasih. Satu lagi adalah dibagi dua terus atas bawahnya. Kan kalau yang tadi tuh yang si cube sama si sphere, tipsnya gimana kalau si meshnya tuh kompleks, maksudnya lebih dari satu mesh? Maksudnya kalau misalkan ada dua objek kayak gitu kan. Ya. Begini, Ctrl J. Biasanya gua tuh ya ngecilin dulu yang satunya, pisahin dulu, terus satu lagi dipisahin dulu. Tapi kalau misalkan objeknya sama sih bisa ditumpuk. Cuman kalau misalkan ini beda ya. Iya. Tadi sama cube mungkin. Ya. Nah, gua giniin, udah kelihatan dua-duanya kan. Nah, bisa sih kita secara manual pasang-pasangnya, misalkan ini di sini, ini di sini. Tapi biar lebih gampang dan lebih rapi juga, dengan pakai average scale element. Itu jadi otomatis scale-nya diubah, terus diratain gitu. Terus di pack island. Semuanya. Scale. Nah, udah rapi kan. Terus pack island. Nah, jadi kan kita gak usah pindah-pindah ini gitu kan. Jadi lebih mudah otomatis ya. Gitu. Oke. Terus ini juga si kotaknya lebih maksimal, nggak kekecilan sih ininya. Oke. Sama tadi soal kan banyak peserta tuh menggunakan tadi otomatis yang warping. Smart TV. Ya, Smart TV. Biasanya kesalahan apa yang dilakukan ketika orang langsung pakai Smart TV? Ya, kesalahannya tuh kayak tadi, kalau misalkan nggak dicek dulu ya, ada objek terus di Smart TV terus udah jadi gitu. Nantinya tuh kadang ada yang nggak ke unwrap ya, kayak tadi nyelang dikit gitu kan. Kebanyakan sih kalau yang pakai Smart TV itu yang si teksturnya nggak detail gitu, kayak game apa yang warna teksturnya nggak pakai detail, terus cuma warna doang gitu. Kayak misalkan game hyper casual yang misalkan si kursinya merah doang misalkan. Terus warna apa gitu, jadi nggak pakai tekstur kayak gitu. Kalau pakai untuk game yang kayak gitu nggak apa-apa ya, begitu lebih gampang. Tapi kalau yang butuh yang cukup detail, lebih baik tadi pakai cara yang Maxim tadi. Oke, kalau kayak gitu sekian pembahasan tugas chapter 4 course 3D Game Art, yaitu UV Mapping di Logame Academy Batch 2. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang udah ngumpulin tugas tepat waktu, dan buat kamu yang belum ngumpulin tugas tepat waktu, kamu masih bisa ngumpulin tugas. Dan kalau kamu misalkan bingung nanya tentang tugasnya kayak gimana, kamu bisa langsung nanya di forum, nanti akan dijawab oleh mentor yang sedang tersedia. Oke, kalau begitu sampai sini dulu pembahasan tugas UV Map. Aku M. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.